Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Tawarikh pasal 28, ayat 16-23, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur, untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula, dan mengalahkan Yehuda, serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit, dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet-Semes, Ayalon, Gederot, Soho, dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomzo dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda, oleh karena Ahaz, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda, dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, Raja negeri Asyur, kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik, yang telah mengalahkan dia. Pikirnya, yang membantu raja-raja orang Aram, adalah para allah mereka. Kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah, yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia, dan bersama-sama dengan dia, bagi seluruh Israel. Saudaraku, Alkisah, ada seorang pria yang harus ditangkap oleh aparat penegak hukum, karena dugaan korupsi. Ia pun mengakui tuduhan, yang dilayangkan padanya. Ia melakukan hal nekat tersebut, demi mendapat banyak uang, karena ingin membahagiakan keluarga, termasuk istrinya. Ia ingin membangun rumah baru, membelikan barang bermerek, serta mengajak istrinya jalan-jalan keliling dunia. Malang, tidak hanya gagal menjadi kaya, dan menghabiskan uang itu, ia harus masuk penjara, dan dituntut cerai oleh istrinya. Nasib yang buruk juga, terjadi seperti dalam pembacaan kita hari ini. Kita melihat, bahwa Ahaz, membalikkan segala hal baik yang telah dilakukan oleh Yotam, ayahnya. Untuk semua tindakan tersebut, hanya penilaian terburuk yang bisa diberikan penulis Tawarikh. Kehidupan Ahaz, yang menghidupkan kembali pengorbanan manusia, dan anak, Allah bangsa Kanaan, dipersamakan dengan kelakuan raja-raja Israel. Akibatnya, berturut-turut dan bergantian, Allah menyerahkan Yehuda ke tangan Aram, Israel Utara, Edom, dan Filistin. Bahkan Asyur yang dimintai bantuan pun, malah menyesakkan Ahaz. Bagi penulis Tawarikh, semua yang terjadi, jelas merupakan akibat dari dosa Ahaz dan Yehuda. Pada masa inilah, untuk pertama kali,
sebagian penduduk Yehuda harus mengalami pembuangan ke negeri lain. Para pembaca pertama kitab Tawarikh mengerti bahwa peristiwa pembuangan yang mereka alami bermula dari keadaan bangsa dan kerohanian yang seperti ini. Semua penghukuman itu tidak juga menyebabkan Ahaz berbalik dari kesalahan-kesalahannya. Ahaz justru malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Ahaz mencari dewa sembahan baru, dan makin kehilangan rasa hormat terhadap Allah dan Bait-Nya. Penghukuman yang dialami Ahaz tidak membuatnya bertobat. Ahaz malah makin menenggelamkan dirinya ke dalam dosa yang lebih keji dan konyol. Kebejatan Ahaz makin menonjol dengan ironi yang muncul pada pasal 28 ini. Tindakannya dipersamakan dengan kebejatan raja-raja Israel Utara. Namun, pada ayat 9-15, justru orang Israel Utara yang mau mendengar peringatan seorang nabi Tuhan dan memberi respons yang tepat dengan mengakui keberdosaan mereka dan melakukan kehendak Allah. Mereka tidak seperti Ahaz, anak Yotam, keturunan Daud bapa leluhurnya, yang justru menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Ketika Ahaz melakukan penyembahan berhala, dengan melakukan ritual mengorbankan anak-anaknya, Tuhan pun menegurnya melalui serangan dari Raja Aram. Bukannya berbalik kepada Tuhan, Ahaz mencari pertolongan dari Raja Asyur. Malang, alih-alih mendapat bantuan, Raja Asyur malah semakin menyusahkannya. Pun setelah Ahaz memberikan emas yang dirampasnya dari rumah Tuhan, dari istana, dan dari rumah-rumah para pemimpin rakyat. Tidak cukup sampai di situ, Ahaz mengulang kebodohannya, mencari pertolongan di luar Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada Allah asing, dengan harapan meraih kemenangan, seperti yang diperoleh Asyur. Tak pelak, tindakannya menjadi penyebab keruntuhannya, beserta seluruh Israel. Apa yang lebih malang dari pengharapan yang berbuahkan bumerang? Bukankah mengalaminya membuat kita mengalami kesialan ganda? Demikianlah yang terjadi jika kita berharap kepada hal lain di luar Tuhan. Menjauh dan mencari kelepasan di luar Tuhan hanya akan menimbulkan masalah baru. Sebab tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Inilah alasan bagi kita untuk senantiasa bersandar hanya kepadanya. Jadikan Tuhan sebagai sandaran pengharapan yang selalu bisa kita andalkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.